Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nikita Sukamuljono. Perkenalkan, nama saya Nur Bainah Muna. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sejarah kami yang berjudul Dampak penjajahan bangsa Eropa berupa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris bagi bangsa Indonesia dalam aspek politik, budaya sosial, ekonomi, dan pendidikan. Yang pertama dalam bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintahan kolonial lewat divide and impera atau bisa disebut politik adu domba. Nah, melalui divide and impera ini, pemerintahan kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Berhasil membuat penguasa daerah tunduk berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru seperti membagi wilayah Hindia Belanda, khususnya Jawa, menjadi 9 prefektur dan 30 regentschaft. Yang kedua, tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regentschaft, setiap kabupaten itu dipimpin oleh bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan. Yang ketiga, prefektur dan regen di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan kolonial Belanda. Keempat, gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan, dalam negeri, kebudayaan, dan juga kepercayaan, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Dan perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Nederlandia di abad ke-19 menuju awal abad 2020. Nah, Pak Nederlandia adalah perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintahan daerah ke tangan pemerintahan Belanda dengan cara mengangkat dan mengaji pegawai yang menduduki jabatan struktur birokrasi. Dalam sistem tersebut, jabatan tertinggi yang bisa dipegang oleh masyarakat pribumi adalah bupati, dan di bawahnya terdapat perdana dan bupati. Berikut adalah bagian dari struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pertama, struktur pemerintahan Hindia Belanda tingkat paling awal adalah gubernur jenderal, yang dimana bawahnya ada residen. Residen dibagi menjadi asisten residen dan bupati. Sedangkan bupati dibagi menjadi pati, lalu kemudian pati dibagi kembali menjadi kontrolir dan perdana. Dalam kontrolir terdapat aspiran kontrolir, sedangkan dalam perdana terdapat asisten perdana. Kemudian menteri adalah bawahan dari aspiran kontrolir dan juga asisten perdana. Selain itu, sistem pemerintahan Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam badan yudikatif di struktur tersebut. Pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang timur asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintahan kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Yang kedua, di bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah kata serapan. Kamu bisa lihat kata-kata di bawah ini. Beberapa kata yang merupakan kata serapan. Kata dalam bahasa Indonesia: sepatu, bangku, kelas, pistol, sendal, buku, telepon. Kata serapan: sepatu Portugis, bangku Portugis, kelas Belanda, pistol Belanda, sandal Belanda, book Inggris, telepon Inggris. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini. Seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua Jakarta. Dulunya, Kota Tua merupakan pusat pemerintahan Batavia.
Bangsa Eropa terutama Belanda juga banyak mendirikan benteng-benteng untuk menghalau serangan dari Inggris. Kamu bisa lihat benteng Fort Decourt di Bukit Tinggi di Sumatera Barat, benteng Marlborough di Bukit Ulu, benteng Swelterwijk di Banten, benteng Vredenburg di Yogyakarta, dan lain-lain. Budaya sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun keekonomian. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang mempenganut agama Katolik dan Kristen. Protestan, kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebaran agama Katolik di Indonesia yang terkenal dalam Franciscus Jenis, seorang misionaris dan Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turun tersebar di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Faris. Penyebaran agama itu dilakukan oleh Nagaris Jenderal Gubernur NSZG, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang tergabung dalam NZG yang terkenal dalam Lugisme dan Session Garis. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di mana Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah De Gevasis Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Nah, selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya Pos Anyar Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem Tanah Peta. Jaringan kereta api ini muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda, serta transportasi yang berkembang. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak bagi bangsa Eropa untuk bagi bangsa Indonesia juga yang masih bisa kamu gunakan sampai hari ini. Bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia dan sekitar daerah Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Beberapa contoh yang didirikan pada masa awal pemerintahan kolonial Belanda antara lain di bawah seperti gambar ini. Pendidikan selanjutnya yang dibentuk pemerintahan kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah calon pegawai negeri sipil yaitu Ospia. Ada pula dua sekolah kejuruan medis selevel dengan tingkat universitas yaitu Sofia dan IAS. Sofia didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk melahirkan dokter-dokter demi mengatasi berbagai penyakit berbahaya di wilayah jajahannya. Sekolah ini didirikan untuk mendidik masyarakat pribumi, sehingga setelah mengenyam pendidikan di Sofia, mereka mendapat gelar dokter Jawa. Sofia akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Indonesia dari Fakultas Kedokteran UI. Kemudian muncul kembali pendidikan tingkat universitas THS Sekolah Tinggi Teknik. Melalui ke sekolah-sekolah berjaya, pendidikan barat diberikan oleh pemerintah kolonial melahirkan golongan elit baru dalam masyarakat Indonesia. Golongan elit baru ini membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Ini adalah gambar sekolah yang didirikan oleh bangsa Belanda.
Cukup sekian yang kami sampaikan tentang materi sejarah kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.